Pernah berpikir pasang CCTV, tapi tidak ada gunanya, ya. Tapi kali ini kita belajar bagaimana cara pasang CCTV, baik itu pemula sama sekali yang belum kenal sama sekali pemasangan CCTV, untuk mengirit biaya atau dana. Simak terus video ini dan jangan di skip. Nah, ini ada contoh kamera yang saya mau pasang, ya. Ini saya pasang di tempat saya sendiri. Ada DVR yang box hitam, ada mouse wireless, ada konektor BNC, konektor DC, dan sekarang kita perhatikan bagian DVR-nya dulu, ya. Ini tampilan belakang, ya bos. Tampilan belakang dimana ini DVR 8 channel, terdiri dari ada yang 4 channel, ada yang 8 channel, ada yang 16 channel, dan ada yang 32 channel. Oke, ini tempat soket BNC dari ujung kamera, 8 kamera, 8 channel. Dan ini bagian audio perekam suara, audio R dan L, dimana apabila ada kamera yang menggunakan audio dan bisa ditambahkan audio perekam suara yang kameranya tidak ada perekam suara. Ini bagian LAN untuk internet, dan ini adalah bagian soket power supply 12 volt 2 ampere. Nah, oke, untuk melanjutkan keseruan kita kali ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan komentar di kolom komentar. CCTV, bagi yang belum pernah mengenal CCTV mungkin tidak ada artinya, tapi bagi pribadi saya bisa menghasilkan duit, bisa menjaga kenyamanan, baik itu dari rumah, aset, dan lain-lain. Sekarang kita lihat bagian di dalam DVR, ya. Apabila kita beli baru, tidak termasuk, ya, tidak include, ya, tidak termasuk hard disk atau HDD-nya di dalam DVR. Itu pisah belinya, ya. Ada yang 1 tera, 2 tera, dan bisa yang 500 MB pun bisa kita pasang. Ini tampilannya, saya menggunakan yang 1 tera. Tampilan DVR, pengenalan DVR, karena setelah ini nanti kita belajar bagaimana cara memasang kabel, langsung bisa monitor ke monitor atau televisi kita di rumah. Sekarang kita kunci. Ini anak saya yang kunci, nih, preman saya, ya, anak papa kesayangan papa yang hobi elektronik, yang selalu suaranya anjir katanya, ya. Nah, ini dia, kita langsung membuat, ya, konektor BNC bisa masuk ke kabel RJ 59, ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan cara saya mengerjai kabel konektor BNC. Bisa Anda perhatikan, ini kita belah dua, bagian power supply dan kabel video. Di situ ada 2 bagian. Yang agak besar dia seperti kabel antena parabola, itu adalah bagian video. Sekarang yang saya kupas adalah bagian power supply, di mana terletak 2 warna, ada merah dan hitam. Sekarang kita kupas, bisa menggunakan tang, bisa menggunakan api, korek, kompor, ya, atau pengupas kabel. Di situ ada bagian merah sebagai plus dan hitam adalah sebagai main. Nah, sekarang konektor BNC-nya yang kita laksanakan cara pengupasannya, di mana nanti kabel ujung konektor BNC masuk ke kabel
input daripada kamera ya, tinggal diputar, klik, sek, masuk dia. Nah, yang kabel DC-nya yang dari power supply kita masukkan ada tanda min dan plus. Yang min kita masukkan warna merah dan yang min kita masukkan warna hitam, sorry. Dan yang merah adalah kita masukkan bagian plus. Ada dua jenis power supply ya. Ada yang menggunakan adaptor dan ada yang menggunakan jaring. Terdiri dari 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere dan 40 ampere ya. Yang mulai dari 10 ke atas ada yang menggunakan tanpa fan dan ada yang menggunakan pendingin kipas ya, supaya lebih awet. Tapi kali ini saya memakai karena untuk di rumah saya menggunakan adaptor ya. Adaptor yang 3 ampere tapi saya pasang cuma 2 kamera. Bisa nanti menyusul kamera berikutnya karena ini adalah sebuah pembelajaran membagi ilmu kepada teman-teman, baik dari pemasangan, setting online bisa langsung ke handphone, dan belajar dari nol tanpa mengenal yang namanya perlengkapan CCTV. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan silakan komen di dalam kolom komentar. Sekali lagi, cara penanganan CCTV dan pemasangan CCTV di video ini sangat jelas dan tanpa rekayasa. Sekarang setelah kita masukkan ya konektor BNC-nya, kita putar yang model belakang kabel antena yang di parabola yang menuju ke digital atau receiver. Kita putar ke konektor BNC-nya. Oke. Sudah paham sampai di situ, dan kita lanjutkan ya pemasangan soket DC. Kita lepas dulu dan sekarang kita masuk ke bagian soket DC. Dukung terus ya channel kami ini, karena channel ini akan berbagi informasi ke depan, karena video-video ori dari berbagi cara dan Facebook Libraman, TikTok Libraman akan bersemangat terus membuat konten terbaru ya untuk Anda. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe-nya, like dan share ke media sosial lainnya agar teman-teman, saudara-saudara Anda bisa mengenal ya pemasangan CCTV, baik itu dari nol hingga sampai terima orderan. Di bagian soket DC ada min, plus, tambah dan kurang, ada tanda yang tanda tambah ada sebagai plus ya, api atau positif ya dari des adaptor. Kita kunci dengan bagus, dan setelah itu kita masukkan kabel yang minnya yang warna hitam di tanda min atau tanda kurang. Di soket itu ada terdiri dari dua jenis, ada tanda tambah dan tanda kurang ya. Bisa dipastikan min plus tidak akan terbalik. Bila terbalik maka kamera tidak akan hidup. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Sebelum kita menarik kabel ke atas. Nah, ini dia, baru kita nanti isolasi supaya lebih kuat, tidak mudah lepas dan awet ya. Sekarang kita lepas dulu. Kita langsung pemasangan ke bagian berikutnya. Sampai sini sudah paham? Semoga bisa dipahami cara pemasangan kabel BNC. Dan di sini saya menggunakan mouse wireless tanpa kabel untuk menjalankan nanti program di VR untuk setting baik itu online dan aplikasi-aplikasi atau sistem yang ada di VR. Ini adalah berbagai jenis konektor BNC yang akan segera saya pasang. Saya menggunakan adaptor
satu kamera indoor dan satu kamera outdoor ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya bosku. Nah, ini dia anakku ini yang selalu ikut ya, dimanapun saya bekerja selalu ikut dia, baik itu bagian penanganan elektronik, listrik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemasangan DVR ya. Mengapa saya duluan memasangkan DVR? Biar bisa tahu, kita tarik dulu kabel tanpa memotong untuk menghemat kabel RJ59 ya. Supaya lebih hemat kabel, kita pasang dulu DVR-nya. Di sini saya telah ngebor lubang visor untuk dudukan daripada DVR, penyimpan data CCTV, yang dimana dia tidak jauh dari monitor ya. Anakku ini selalu lincah, entah apa aja, tahu aja dia yang saya ambil, baik itu baut, obeng, tahu aja dia, karena dia adalah hobi elektronik bosku. Masih kelas 1 SD, sudah ada hobi untuk merakit ya, mengejai, membongkar habis barang-barang servis ya di gudang, dan bisa kembali dipasangnya. Oke, masuk kita ke jalur pembicaraan kita. Sekarang saya menggunakan baut ya, baut ulir untuk mengunci melalui visor. Saya menggunakan 4 baut untuk pengunci DVR supaya lebih kokoh dan tidak mudah lepas ya. Sekarang kita tutup bagian casing DVR-nya agar tidak mudah masuk debu atau disentuh oleh anak-anak ya. Oke, sekali lagi, penanganan CCTV itu sangat gampang apabila ada niat untuk mengerjakannya ya. CCTV terdiri dari beberapa bagian ya, baik itu dari model DVR-nya, model kameranya, model kabelnya, model power supply-nya, semua model di CCTV tergantung daripada budget ya. Tapi di sini saya menggunakan tipe 1080 ya, yang sudah HD, dan nanti setelah selesai instalasi ini atau di video berikutnya saya langsung bagikan cara nyeting online-nya ke handphone. Sekarang kita berada di luar, di lorong gang ini di samping rumah. Saya lagi memasang kabel outdoornya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita memasang CCTV itu bukan berarti kita mempunyai barang-barang mahal atau merasa punya duit, tapi untuk pengamanan ya. Karena beberapa pengalaman yang saya dapatkan, orang baru masang CCTV setelah kejadian dulu ya, barang hilang atau lain-lainnya, baru ada tawar-menawar, berapa CCTV-nya bang, berapa CCTV-nya mas ya, berapa pasang CCTV-nya pak, kenapa bu, iya kayak kemarin kami kehilangan ini itu lupa. Ya udah, gampang itu, kita atur aja ya. Ya, bisa Anda nanti calling ya ke via WhatsApp atau komen di kolom komentar, atau kunjungi Facebook kami Libramen, atau di TikTok pun ada Libramen yang selalu berbagi informasi, hiburan, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan baut ulir untuk mengunci kamera outdoornya supaya lebih cepat prosesnya. Di sini saya menyorot ini karena jendela kiri kanan, pintu bagian belakang, dan ada si anak anjing di sampingnya supaya lebih aman ya. Nah, ini lagi nongol dia. Nah. Oke bro, sekali lagi, pemasangan CCTV itu sangat gampang, yang penting ada niat, pengenalan bahan, target, dan spek dari CCTV. Ingat, jangan asal pasang CCTV, karena di dalam CCTV banyak aja program yang belum
atau sama sekali tidak paham tentang baik itu pemasangannya, model kameranya, penyimpan datanya, apabila PLN dimatikan oleh si maling atau DVR dicopot si maling menghilangkan barang bukti. Tapi di channel ini kita berbagi informasi bagaimana cara penanganannya. Apabila si maling masuk rumah, kita langsung bisa menemukan ada sesuatu yang janggal di rumah atau di bangunan kita dengan menggunakan sensor ya, yang bisa terkoneksi ke ponsel. Nah, sekarang saya melakukan pemasangan kabel ya dari kamera, pemasangan konektor. Sekarang saya coba, setelah saya pasang konektor BNC-nya dan konektor DC-nya menggunakan adaptor, kita perhatikan layar monitor sudah tampil. Sekali lagi, CCTV-nya sudah tampil, berarti bisa dibilang akan segera berhasil 99,99%. Apakah akan muncul monitor yang telah saya pasang? Ya, mudah-mudahan langsung muncul ya bosku. Ini belum saya rapikan bagian kabel DVR dan power supply-nya. Bisa nanti Anda perhatikan rapi apa tidak ya. Nah, bila Anda pengen ya terus memantau channel ini, karena channel ini berbagi informasi baik itu CCTV, listrik, elektronik, dan lain-lain, serta penghiburan ya. Sekali lagi, serta penghiburan, istilah kata lainnya lucu-lucu ya, karena di channel ini sangat reals ya, baik itu penjabaran dari suatu pekerjaan. Dan di sini saya menggunakan mouse wirelessnya tadi, karena ini nanti akan saya koneksikan ke online ya. Bisa saya pantau apabila saya pergi kemana, bisa saya playback di luar rumah ataupun saya posisi di mana, bisa saya pantau anak saya siapa yang keluar masuk rumah. Dan di sini saya buat nanti sistem sensor ya, sensor alarm dan audio perekam suara ya, apabila kita memutar ulang kembali videonya. Akhirnya videonya telah muncul ya, baik itu di depan dan samping. Nah, rencana nanti kamera yang beberapa yang kosong, yang 6 lagi itu nanti saya menggunakan 2 channel sebagai kamera IP yang saya sambungkan ke warung depan agar monitornya masuk ke rumah sini tanpa kabel. Ingat, tanpa kabel ya, tanpa kabel. Nah, sekarang perhatikan, saya keluar ruangan memastikan bahwa saya ada ya. Inilah saya. Yes. Nah, itulah anak saya, si preman itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian channel sampingnya. Oke, ini yang baru saya pasang tadi. Kita akan coba apakah terpantau dengan baik. Dan ini sudah merekam ya bos, sudah merekam ya 24 jam ya. Oke, siap bosku, jangan lupa subscribe ya. Nah, anakku pun nongol terus dia. Jadi inti dari pemasangan CCTV itu sangat berfungsi. Bukan berarti kita pasang CCTV itu karena ada duit, tidak, bukan ada duit. Tapi untuk berbagi informasi dan pengamanan saja. Demikian informasi ini bosku, semoga bermanfaat cara pemasangan CCTV ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih.